Menurut keterangan yang telah dimuat dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab tarikh, sebelum Nabi SAW berangkat hijrah ke Madinah, Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Dan katakanlah olehmu, hai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku di sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Kemudian setelah Nabi meninggalkan Mekah, di tengah perjalanan beliau sering menerima wahyu dari Allah, wahyu yang berisi penghibur, penyemangat hati beliau, dan juga berisi riwayat perjalanan para nabi dan Rasul Allah sebelum beliau diutus. Hal itu adalah peringatan dan cermin perbandingan bagi beliau agar hati beliau menjadi lebih stabil dan kokoh. Di antara wahyu yang diturunkan kepada beliau pada saat itu adalah sebagai berikut. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Menurut Ibnu Abbas dan para mufasir, makna ayat itu adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi akan mengembalikan beliau beberapa tahun kemudian ke tempat kembali, yaitu Mekah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ada juga wahyu yang mengatakan, dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu darinya. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar saja. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik saat itu hampir mengagetkan atau menggertak Nabi karena ingin mengusir beliau dari Mekah, tanah kelahiran beliau. Namun mereka tidak dapat melaksanakan niat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi untuk segera pindah ke Madinah. Namun tidak lama setelah kepergian beliau dari Mekah, dalam waktu singkat mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikalahkan oleh kaum muslimin dalam perang Badar. Sebelum Nabi tiba di Yastrib, umat Islam di sana telah mendengar kabar bahwa Nabi telah meninggalkan Mekah menuju Yastrib. Karena itu, setiap hari mereka selalu berharap dan menunggu kedatangan beliau. Karena harapan mereka yang tinggi, setiap hari sebagian dari mereka pergi bersama-sama ke suatu tempat atau desa yang menjadi jalan menuju Mekah yang jaraknya beberapa kilometer dari kota Yastrib dengan maksud untuk menyambut beliau. Setiap pagi, mereka pergi ke desa. Jika sampai siang belum ada tanda-tanda kedatangan Nabi, mereka kemudian pergi dan berteduh di tempat lain. Dan jika tidak ada tanda-tanda kedatangan beliau hingga sore hari, mereka kemudian kembali pulang ke Madinah. Suatu hari, di siang hari, ketika matahari sedang memancarkan panasnya ke bumi, Nabi SAW dan Abu Bakar telah tiba dan sampai di suatu tempat, yaitu desa Quba. Menurut keterangan para ulama yang meneliti jarak antara Quba dan Yastrib pada waktu itu, yaitu sekitar 2 farsakh dari Madinah. Ukuran 1 farsakh menurut sebagian ahli sama dengan 3 mil atau sama dengan 60.000 ziro atau hasta. Jadi 2 farsakh sama dengan 6 mil. Saat itu, banyak penduduk desa Quba yang telah memeluk agama Islam. Namun tidak satupun dari mereka yang mengenal wajah Nabi dan Abu Bakar. Demikian juga orang-orang yang datang dari Yastrib dengan maksud menyambut beliau. Tidak ada satupun yang mengenal Nabi atau Abu Bakar. Jadi mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa Nabi telah datang dan sedang berteduh di bawah pohon kurma. Saat itu, ada seorang Yahudi yang mengetahui bahwa ada 2 orang yang sedang berteduh di bawah pohon kurma, dan keduanya berpakaian serba putih, yaitu Nabi dan sahabatnya yang dinanti oleh kaum muslimin. Segera, dia kemudian naik ke tempat yang tinggi dan berteriak keras untuk memanggil orang-orang dari Madinah yang bermaksud menyambut kedatangan Nabi. Wahai orang Arab, itulah orang yang kalian harapkan dan kalian nantikan? Demikian teriak orang Yahudi itu berulang-ulang. Segera, orang-orang yang berniat untuk menjemput beliau berlari ke tempat berteduh Nabi. Sesampai di sana, mereka tahu bahwa memang ada orang dari luar kota yang baru saja tiba dan sedang beristirahat di bawah pohon kurma.
Namun mereka tidak tahu siapa di antara orang-orang ini yang kedatangannya mereka tunggu-tunggu. Umat Islam dari Kuba berbondong-bondong ke tempat itu. Saat itu yang mereka hormati adalah Abu Bakar, karena mereka mengira mungkin dialah yang mereka tunggu-tunggu. Sedangkan Nabi itu adalah sahabatnya. Maklum, mereka tidak mengenal wajah Nabi dan Abu Bakar. Karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengerti bahwa anggapan mereka salah, jadi dia segera melambaikan selendangnya dan kemudian menutupi Nabi dengan selendang itu. Barulah mereka mengerti bahwa orang yang mereka tunggu-tunggu adalah orang yang dituduhi itu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu adalah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian atau tahun ke-53 sejak hari kelahiran beliau. Adapun keberangkatan beliau dari Mekah adalah pada awal bulan Rabiul Awal. Menurut Muhammad Pasha Al-Falaki, seorang ulama falak terkenal di Mesir, dalam kitab Nurul Yakin, hari kedatangan Nabi di Kuba bertepatan dengan tanggal 20 September 622 Masehi. Selanjutnya, umat Islam meminta Nabi untuk tinggal selama beberapa hari di Kuba, dan permintaan mereka dikabulkan oleh beliau. Beliau kemudian singgah dan menginap di rumah seorang muslim, sahabat Ansor di desa Kuba, bernama Kalthum bin Hadam yang berasal dari keturunan Amr bin Auf dari golongan Aus. Adapun Abu Bakar tinggal di rumah seorang bernama Habib bin Asaf yang berasal dari keturunan Harith dari golongan Khazraj. Ketika ada yang ingin bertemu Nabi, beliau keluar dari rumah Kalthum dan menemuinya di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Di episode sebelumnya telah kami jelaskan bahwa sebelum berangkat ke Madinah, Nabi telah memerintahkan Ali radhiyallahu anhu jika barang-barang orang lain yang dititipkan kepada beliau telah dikembalikan kepada yang memilikinya, maka Ali harus segera menyusul untuk berhijrah ke Madinah dengan keluarga Nabi. Oleh karena itu, setelah Ali memenuhi perintah Nabi untuk mengembalikan barang tersebut, dia diam-diam berangkat bersama keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar. Di antaranya adalah Fatimah, Ummu Kulthum, Sauda, Ummu Aiman, dan anaknya bernama Usama. Ummu Ruman, istri Abu Bakar, dan anak-anaknya, yaitu Aisyah, Asma, dan Abdullah, serta kaum muslimin dari golongan lemah. Mereka berhijrah ke Madinah dengan menunggang unta. Karena kekurangan kendaraan, Ali terpaksa berjalan mengiring kendaraan yang ditunggangi oleh keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar. Selama perjalanan, pada siang hari mereka berhenti dan bersembunyi, dan ketika malam tiba, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan mereka tidak diketahui oleh musuh, yaitu kaum musyrikin Quraisy, yang jika mereka mengetahuinya, pasti akan menghalangi perjalanan tersebut. Maka ketika mereka sampai di Kuba dengan selamat, Nabi mengetahui bahwa kaki Ali bengkak dan mengeluarkan banyak darah karena perjalanan yang jauh. Oleh karena itu, Nabi kemudian berdoa kepada Allah, semoga kaki Ali yang bengkak cepat sembuh. Bersamaan dengan kedua tangan beliau mengusap kaki Ali. Segera Allah mengabulkan permintaan Nabi dan segera bengkak kaki Ali menghilang. Nabi dan Abu Bakar tinggal di Kuba selama lebih dari 10 hari 10 malam. Menurut riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, selama 14 hari 14 malam. Selama waktu itu, sebuah masjid dibangun di Kuba. Tanah yang digunakan untuk membangun masjid adalah milik Kalthum bin Hadam. Yang pertama meletakkan batu itu adalah Nabi sendiri. Kemudian beliau memerintahkan Abu Bakar untuk meletakkan batu itu, lalu Umar, lalu Utsman. Kemudian yang pertama menembok bangunan masjid tersebut adalah Amir bin Yasir radhiyallahu anhu. Selanjutnya, pembangunan masjid dilakukan secara bersama-sama oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masjid pertama di dunia Islam. Masjid ini yang di dalam kitab suci Al-Quran disebut Masjid Taqwa, yang masih dikenal sebagai Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah apa yang Al-Quran sebut sebagai Masjid Taqwa, sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah ayat 109. Keterangan ini adalah pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lain,
berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.